Hey yo, what's up guys? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Udah di lebaran keberapa ya? Juga lupa. Ini udah di lebaran kesekian ya. Tapi kondisi kita harus kerja karena cuti bersamanya ditiadakan ya sama pemerintah dan dialihkan ke akhir tahun. Bener nggak sih? Yes, ke akhir tahun. Apa kabar nih? Gue udah lama nggak update ya. Tahu-tahu udah lebaran aja updateannya. Memang sih podcast ini kayaknya agak sulit sih gue update gitu karena kesibukan yang cukup menyita waktu gitu. Lo bayangin aja deh, gue itu kerja dari pagi sampai sore, nyampe di pulang kerja itu langsung nyambung ke Taichan. Di Taichan ngapain? Kalau lo pikir gue itu kayak datang ke Taichan nongkrong cuma duduk-duduk goyang-goyang kaki gitu ya. No. Gue nggak kayak gitu. Mohon maaf ya. Gue harus ya kadang bakar, kadang motong, kadang bikin cabai, dan kadang prepare yang lainnya. Dan kalau dalam bayangan lu gue duduk like a boss, no, gue nggak kayak gitu. Gue bisa dibilang sih lebih seneng jadi produktif sih. Kalau bisa cari kesibukan gitu. Biar apa? Biar kelihatan kerja gitu. Gak sih. Tapi untuk kesibukan kali ini bikin hati gue tuh senang gitu. Kenapa bikin hati senang? Ya kegiatan gue bisa dibilang kerjaan gue itu apa yang gue suka gitu. Ya meskipun kadang jobnya itu segudang gitu. Ya bisa dibilang sih kayak gimana ya, bukan job segudang sih. Kadang gue juga yang bikin sendiri gitu. Karena ide yang di kepala ini terlalu banyak gitu. Saking banyaknya ya gimana namanya juga totalitas men. Karena totalitas. Terkadang ada orang nih yang kerjanya itu jobnya segudang jadi agak males. Nah itu ada teman-teman gue banyak gue temuin kayak gitu. Jobnya segudang terus dia bawaannya males gitu. Udah deh kalau bisa kerjaan ini aja kelar gitu. Kalau bisa gak ada kerja lagi. Nah gue cari-cari kerjaan malah, mohon maaf. Di kantor gue yang cari-cari kerja gitu. Tapi sebenarnya sih kalau menurut gue ya ini sih bukan pekerjaan idaman gue sih. Tapi ini juga bukan kerjaan menurut gue sih berat. No. Tapi untuk sebagian orang pekerjaan gue sekarang itu ya profesi gue yang sekarang ini bisa dibilang sih pekerjaan idaman gitu. Pekerjaan idaman sekaligus yang paling gampang. Kalau kata orang sih paling gampang. Ya mohon maaf, paling gampang gimana Bambang? Kenyataannya gak semudah itu. Tapi ya itu kan dari sudut pandang orang ya. Ya dari sudut pandang gue sih ini gak gampang, tapi gue suka gitu. Tapi kalau dari sudut pandang orang kayaknya gampang deh. Tambah lu suka ya enak banget gitu. Jadi gini guys, sebenarnya sih karena sudut pandang orang itu kan beda-beda terhadap suatu hal. Sama halnya kayak lo memandang seseorang gitu ya. Kalau lo baru kenal doi, first impression mungkin kayak doi baik banget ya, doi gini banget ya gitu. Nah di satu sisi temannya lagi, yang satu lagi ngenilainya doi jahat, jangan, doi kayak gini, jangan deketin deh. Lah kan beda sudut pandang gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang di satu sisi ya. Kita nggak bisa ngejudge orang kecuali dia udah ngelakuin satu hal yang itu dilakuinnya hampir ke semua orang, dan itu mungkin bisa deh dikatain dia tuh bukan dikatain sih, mungkin boleh deh kita labeling dia gitu. Sama halnya kayak Gigi Hadid. Nah kalau Gigi Hadid menurut gue sih sudah di sebagian orang itu nganggapnya gimana ya, kayaknya doi itu cungkring deh gitu, kurus, gak bohai sama segala macam gitu. Dan sebagian orang lagi ada malahan bilangin idaman gitu. Tapi kalau menurut gue sih idaman atau bukan itu balik lagi ke kita
kita sih harus bisa terima pendapat orang lain gitu gak sih? Bisa terima pendapat orang lain, nggak boleh maksa bre. Sama kayak lo beli sepatu, ataupun mungkin lo berkunjung ke tempat apa ya, beli kue leker gitu ya. Gue baru mau pengen beli leker tapi nggak jadi nih. Mau beli leker di sini nggak enak kue leker yang di sana gitu. Sebenarnya sih dari sudut pandang orang beda-beda sih ya. Sama halnya kayak juga makan bakso gitu. Kalau yang fenomenal yang gue dengar nih ya, 2 brand yang melekat banget di telinga gue itu bakso Soponyono yang di Harapan Raya ya, di Harapan Raya, sama bakso Sidokangen. Itu andalannya Sukajadi gitu. Apa sih lagi gue lupa satu lagi gitu. Nah yang ingat di kepala gue cuman itu. Nah kalau dibalikin ya, orang Harapan Raya karena idamannya Soponyono dibawa ke Sidokangen, itu mereka agak banting, agak kayak kurang nih, ini yang paling enak cuman ini gitu. Nah orang yang di Sidokangen pas mampir ke Harapan Raya bilang ini juga kayak gitu. Nah jadi gue posisinya di tengah-tengah waktu itu. Gue cuman bilang sih itu beda-beda sih setiap orang gitu ya. Ditambah lagi cara menikmatinya beda. Kayak lo makan pangsit gitu ya, kan itu ada disediain kuahnya nih. Nah kalau gue makan mie pangsit itu gue nggak mau pakai kuah gitu. Ada orang yang pakai kuah, enak kok gitu. Nah tiba nggak pakai kuah, dibilang nggak enak, di sini nggak enak. Coba deh pakai kuah, baru enak. Jadi sebenarnya masalah persepsi kita sih, bukan persepsi, masalah sudut pandang kita ngelihatnya dari mana gitu. Sama halnya juga kayak ngomongin cita-cita nih, ada banyak, terus juga berbeda-beda setiap orang. Sama halnya kayak tempat tinggal idaman, ya pasti punya kriteria tertentu. Ada yang gede, ada yang biasa aja, malahan ada yang udah deh numpang aja, jadinya kan hemat. Jujur nih, gue sempat sih bingung gitu kalau ditanya tempat tinggal idaman versi lo apa sih, kayak gimana sih Noy gitu. Setiap orang nanyain ke gue gitu ya, pasti gue jawab cuman gue pengen yang rimbun aja, gue suka yang ijo-ijo gitu, karena gue bingung yang idaman itu seperti apa. Gue sempat kemarin nanyain ke beberapa teman gitu, mereka rata-rata jawabnya ada yang gede, harus tinggi, terus harus kayak gini, terus minimal garasinya 10 meter, minimal garasi 50 meter. Mohon maaf, itu mau jadi showroom atau rumah? Mungkin koleksi mobil kali ya, namanya juga Sultan, beda deh. Ya karena perbedaan inilah yang kita harus maklumin gitu. Kita nggak bisa maksain rumah idaman tuh harus kayak gini loh, nggak bisa. Kita nggak bisa kayak gitu tuh, nggak bisa gitu. Sampai akhirnya gue sempat nyari kayak gimana sih rumah idaman. Gue juga bingung kayak gimana gitu. Gue harus nemuin versi gue nih. Jadi setiap tahunnya itu kan kriteria gue itu kan berubah mulu nih. Jadi kayak gue pengen yang rimbun, terus besoknya gue pengen yang kayak gini deh, yang simple kayak gini gitu. Ya namanya juga manusia dong, berubah-ubah gitu setiap tahunnya gitu. Bukan, sorry, manusia berubah-ubah setiap tahunnya. Ya maksudnya ya itu deh, ada perubahannya gitu, bukan ini pola pikirnya juga berubah gitu ya. Tapi berbeda nih untuk di era saat ini. Untuk era saat ini tuh kayak yang full of digital industry 4.0 5.0 kalau menurut gue sih, dimana status gue sekarang itu bukan lajang lagi gitu kan. Gue bukan lajang lagi, terus gue udah nikah, dan sebentar lagi nih sebuah hati bentar lagi bakal lahir ke dunia. Jadi setelah ngelewatin banyak kriteria, akhirnya gue mutusin di dalam hati banget, dari hati yang paling dalam. Dan tempat tinggal idaman versi gue itu adalah dekat dengan masjid ataupun musola. Gue nggak tahu, entah kenapa gitu ya, gue ngerasa itu kayak idaman aja. Jadi waktu itu ada beberapa keliling ke rumah saudara, terus gue ngeliat gitu. Gue ngeliat rumah doi itu sederhana banget men, tapi karena dekat musola gue ngerasa rumah doi itu rasa istana, tau gak sih? Bisa denger azan, dengar orang ngaji, segala macam. Gue ngerasa kayak tenang banget, kayak rumah kayak gini ini udah berasa surga, udah berasa istana deh kalau menurut gue sih ya. Ya nggak perlu gede gitu, yang penting sederhana aja.
Yang penting bisa tempat berteduh untuk keluarga gue sih. Gue pengennya bisa tempat berteduh untuk keluarga gue yang baru ini gitu. Karena sebenarnya sih gue itu sadar gue itu bukan orang yang taat agama. Jadi niat jadi lebih pasti itu jadi lebih baik itu pasti gitu ya. Jadi lebih baik itu pasti. Mungkin dimulai dari impian yang sedikit berubah, yang awalnya pengen ini itu untuk tentang tempat tinggal. Tapi sebelumnya memang belum ada kriteria sih yang klop banget gitu ya. Dan akhirnya menurut gue sih ini udah pas. Menurut gue tempat tinggal idaman versi gue itu adalah dekat dengan masjid ataupun musola. Mungkin ini bisa jadi referensi buat lo ke depan untuk jadi lebih baik, ataupun ya bebas, nggak mesti muslim, non muslim juga beda, bisa gitu. Mungkin lo pengen dekat dengan tempat ibadah, ataupun ya bebas versi lo yang bikin lo nyaman. Mungkin ini bisa jadi referensi buat lo. Memang sih ini sulit, tapi seenggaknya udah diniatin ya. Niat itu penting, men. Oke? Semoga impian kita bisa kewujud ya. Amin, ya Allah, amin. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Dadah.